Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku berdoa untuk kamu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Shalom pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali kita kembali berjumpa dalam kabar sukacita. Seperti biasa, selain kita menikmati pujian-pujian yang sudah kita dengar tadi, kita juga akan diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan. Dan kali ini pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Ari Siwalete atau yang sering saya sapa dengan Om Ari. Bagaimana shalom Om Ari, kabar hari ini? Shalom Pak Budi, puji Tuhan, luar biasa. Luar biasa kabar hari ini. Senang sekali ketemu lagi di kabar sukacita. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan membahas firman Tuhan juga. Dan tema pemberitaan firman Tuhan yang akan kita bahas yakni kebenaran yang memerdekakan. Kebenaran seperti apa, kemerdekaan seperti apa yang akan kita bahas. Tapi sebelumnya kita akan buka dulu perjumpaan kita dengan doa. Saya persilakan kepada Om Ari untuk berdoa. Ya, shalom pemirsa setia TVRI Kabar Sukacita. Mari kita akan berdoa sebelum kita memulai pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas kami, atas setiap kru, atas setiap kami yang mengisi acara ini, Pak Budi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadilah kehendak-Mu, urapi kami semua, protek tempat ini oleh kuasa darah Yesus. Dari awal sampai akhir biar terjadi, nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dipermuliakan. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Om Ari, kebenaran yang memerdekakan. Nah, seperti apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, apa yang harus kita pahami soal kebenaran yang memerdekakan? Silakan. Ya, firman Tuhan pada hari ini terambil dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-32. Saya akan membacakan buat kita. Firman Tuhan berkata, "Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Pemirsa setia TVRI Kabar Sukacita, saya percaya bahwa semua orang di dalam kehidupan di dunia ini ingin merdeka dari berbagai macam hal yang menekan, yang menyiksa, yang membuat mungkin banyak orang menjadi stres, kehilangan sukacita dan damai sejahtera.
Namun ada banyak orang tentu tidak mengetahui bagaimana supaya mereka hidup dalam sukacita, bagaimana supaya mereka menjadi orang-orang yang merdeka di dalam menjalani kehidupan mereka, khususnya aktivitas mereka setiap saat, setiap waktu. Oleh sebab itu hari ini kita akan membahas tentang kebenaran yang memerdekakan, yang terambil tadi dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-32. Nah, dikatakan bahwa kebenaran yang memerdekakan. Kita akan membahas tentang siapa itu kebenaran, apa itu kebenaran. Dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, Yesus berkata demikian, "Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa jikalau tidak melalui aku." Melalui ayat ini kita dapat mengetahui bahwa yang dimaksud dengan kebenaran itu, Yesus berkata bahwa Dia adalah kebenaran itu. Nah, kita kalau hubungkan dengan tema ini, maka kebenaran yang memerdekakan itu adalah Yesus Kristus sendiri, yang kita percaya dalam iman Kristen kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dikatakan bahwa kebenaran yang memerdekakan, yaitu Yesus sendiri. Kemudian dikatakan bahwa kamu akan mengetahui, untuk menjadi orang-orang yang merdeka, untuk menjadi orang-orang yang dapat dimerdekakan, dibebaskan dalam segala situasi yang mungkin menekan, menyakitkan, membuat kita kehilangan sukacita, damai sejahtera. Maka ada dua hal yang perlu kita ketahui supaya kita dimerdekakan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus belajar merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ketiga kita akan melihat ayat ini. Mazmur pertama ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian. "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil." Menjadi kerinduan setiap kita adalah bagaimana dalam menjalani kehidupan ini kita merdeka. Mungkin dalam hal finansial, mungkin dalam hal ekonomi. Hari-hari ini kesulitan kita hadapi. Ada banyak hal-hal yang sangat sulit kita hadapi hari-hari ini. Dan membuat banyak orang kehilangan sukacita, damai sejahtera, stres, bahkan yang sangat menyedihkan. Ada yang mengakhiri hidupnya dengan cara yang tidak benar. Kenapa demikian? Karena mereka tidak mengetahui bagaimana supaya mereka dapat merdeka dari semua hal yang sulit itu. Nah, firman Tuhan berkata, kalau kita mau mengalami kemerdekaan itu, maka renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Maka apa saja yang kita perbuat diberkati, apa saja yang kita perbuat berhasil dalam kehidupan kita, apa saja yang kita lakukan. Mungkin ada masalah, mungkin ada persoalan. Tetapi firman Tuhan berkata kita akan berhasil seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kemudian yang kedua, pemirsa setia TVRI, untuk kita mau merdeka, maka dalam Yohanes 15 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Izinkan saya kembali membaca ayat ini buat kita. Yohanes pasal 15 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian. "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar.
Ayat yang ketujuh, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat yang luar biasa yang kita boleh pelajari dalam Yohanes 15 ayat 5 sampai yang ke-7 ini. Jikalau kita mau merdeka, maka kita harus tinggal dalam pokok anggur yang adalah Yesus Kristus Tuhan sendiri. Yesus berkata bahwa jika kita di luar Dia, kita tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa. Pintar boleh, kuat boleh. Tapi kadangkala ketika kita menghadapi jalan buntu, ketika kita menghadapi sesuatu yang sulit, yang menekan, kadangkala kita tidak menemukan jalan keluar itu. Yesus berkata, jikalau kita tinggal di dalam Dia, maka apa saja yang kita perbuat berhasil. Di dalam ayat yang ke-7, jikalau kamu di dalam aku, firmanku di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Dengan kata lain, Tuhan sepakat, Tuhan menjawab doa kita, Tuhan akan menolong kita, dan Dia akan memberi jalan keluar buat setiap kita yang tinggal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Luar biasa, Om Ari. Jadi ada 2 poin penting di situ yang harus kita ketahui terlebih dahulu soal bagaimana kita mengetahui kebenaran. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Yang kedua harus tinggal di dalam Yesus. Nah, ini kan menjadi hal yang sebenarnya kalau dari sekolah minggu sering hafal ayat seperti ini. Tapi prakteknya ini pada kehidupan sehari-hari yang agak sulit. Nah, merenungkan firman Tuhan. Kita satu-satu, Om Ari, ya, merenungkan firman Tuhan siang dan malam untuk betul-betul memahami kebenaran itu. Nah, kadang-kadang kan kalau dalam aktivitas kita sehari-hari, kita ini sudah porsi waktunya untuk jangankan merenungkan, ya Om Ari, membaca firman Tuhan saja. Ini kadang waktu dengan begitu cepatnya waktu sekarang, aktivitas yang seperti Om Ari, tantangan Om Ari bilang bagaimana permasalahan ekonomi yang ada misalnya salah satunya, tapi itu menjadi fokus, malah jadi fokus manusia yang saya harus kejar dulu keberhasilan dalam atau kemerdekaan finansial, kita harus berhasil dulu karir, harus berhasil dulu bisnis atau yang lain. Nah, bagaimana cara menjaga agar betul-betul kita tetap bisa merenungkan firman Tuhan ini siang dan malam, Om Ari? Iya, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, disiplin itu sangat penting. Ya. Disiplin khususnya dalam kehidupan rohani kita. Kalau kita disiplin dalam kehidupan rohani, maka saya percaya bahwa kita akan mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kadangkala kita lupa bahwa kehidupan rohani itu sangat mempengaruhi apa yang namanya kehidupan jasmani. Kehidupan rohani sangat mempengaruhi kehidupan jasmani. Seperti apa itu, Mari? Ya, misalnya seperti ini, Alkitab berkata bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya Tuhan mau bahwa kita mengutamakan Dia lebih dari segalanya. Tetapi yang dibuat oleh kita saat ini adalah seperti yang tadi Pak Budi katakan, kita harus mengejar target, kita harus kejar sesuatu supaya mungkin dalam hal ini kita aman, ekonomi kita baik-baik saja. Padahal kita tahu bahwa yang berdaulat, yang menentukan diberkati atau tidak, berhasil atau tidak adalah Tuhan Yesus, bukan kita. Makanya Tuhan berkata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, kekuatan manusia. Ya, kalau sudah namanya terkutuk, apa saja yang kita buat tidak akan pernah berhasil. Kita akan tetap hidup dalam tekanan, kita gak akan pernah merdeka. Nah, saya pribadi mungkin juga banyak pemirsa yang akhirnya berpikir begini, oh kalau begitu tidak bisa kerja, apakah tidak boleh kita sekolah, atau tidak bisa kita punya aktivitas lain, misalnya kan harus memprioritaskan Tuhan. Bagaimana caranya agar benar-benar pekerjaan jalan, usaha jalan, tapi prioritas kepada Tuhan ini tetap kita utamakan. Ini bagaimana caranya, Om Ari? Yesus tidak pernah mengajar kita untuk menjadi orang yang malas. Bahkan firman Tuhan berkata orang yang malas tidak boleh makan. Artinya kita bilang, harus bekerja. Tetapi dalam melakukan pekerjaan aktivitas kita, sekali lagi menyadari bahwa jika Tuhan yang membuka pintu tidak ada yang bisa menutup, jika Tuhan yang mengangkat maka tidak ada yang bisa menurunkan, maka seharusnya kita orang yang percaya kepada Yesus bekerja iya. Tetapi jangan lupa bahwa utamakan Tuhan
dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita. Nah, orang kadang-kala salah mengerti ya, wah utamakan Tuhan berarti tidak usah bekerja. Itu jadi pendeta saja seperti Om Ari. Iya, doa aja. Ya, mungkin ibadah aja. Kita harus mengetahui bahwa ada orang-orang yang memang dipanggil untuk hal-hal tersebut yang khusus itu. Panggilan Misalnya khusus, seperti oke. saya. Ya. Iya, atau saya kan dipanggil full time untuk melayani pekerjaan Tuhan. Pak Budi kan mungkin ya part time seperti gitu kan. Jadi kalau saya tentu saya hanya tugas saya belajar firman Tuhan, berdoa, melakukan aktivitas rohani atau pelayanan. Ya. Saya tidak akan pernah menyentuh pekerjaan sekuler. Karena itu sudah merupakan panggilan saya. Dan tugas saya itu. Tapi kalau seperti Pak Budi kan tetap harus bekerja. Nah, bagaimana ya supaya tetap kita libatkan Tuhan, Tuhan menjadi terutama dalam pekerjaan kita. Bekerja tetap bekerja, tetapi muliakan Tuhan lewat pekerjaan itu. Jangan sampai kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dalam melakukan aktivitas pekerjaan kita, justru kita jadi batu sandungan. Kita tidak menjadi garam dan terang, contoh teladan dalam dunia pekerjaan kita. Orang-orang di sekitar kita bahkan mungkin mereka akan menilai kita dengan cara pandangnya negatif kok. Orang Kristen kok begitu. Misalnya dalam bekerja kita mencuri. Dalam bekerja kita berbohong. Dia soal waktu. Kamu di mana? Oh, saya di sini padahal saya di sana. Ini kan tidak menjadi berkat dan tidak mempermuliakan nama Tuhan. Jadi ini bicara soal cara juga ya Om Ari ya. Bagaimana kita tetap bekerja tetapi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang diajarkan begitu ya Om Ari. Ya, tentu. Baik. Dan Om Ari kalau tentunya kita juga bicara soal kebenaran itu sendiri, ternyata ada kebenaran yang versi pribadi masing-masing begitu. Nah, nanti kan kita bahas lebih jauh kebenaran seperti apa yang harus kita ketahui karena tadi caranya sudah merenungkan dan tinggal di dalam dia. Tapi kebenaran versi pribadi ini kadang-kadang juga muncul. Wah, kita anggap ini benar, ternyata menurut firman Tuhan itu tidak benar. Kita akan bahasnya dalam Kabar Sukacita setelah pesan-pesan berikut ini. Kami akan segera kembali.
kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kembali dalam kabar sukacita dan masih bersama dengan Bapak Pendeta Ari Siwalete. Kita membahas firman Tuhan tadi soal kebenaran yang memerdekakan. Sudah ada 2 garis besar atau 2 poin penting yang disampaikan Bapak Pendeta Ari sesuai firman Tuhan. Bagaimana kita harus selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan juga hidup di dalam Kristus Yesus. Nah, tadi sebelum jeda sempat bertanya kepada Om Ari, artinya memang bekerja boleh, yang usia sekolah silakan sekolah, usia kuliah silakan kuliah, beraktivitas, ibu rumah tangga mungkin juga bisa beraktivitas. Tapi bagaimana caranya agar semuanya itu tetap dalam kebenaran, menjaganya itu dalam kebenaran, begitu ya Mari. Nah, sekarang persepsi kebenaran dalam firman Tuhan sendiri seperti apa? Karena ada orang berpikir, ya gereja itu kan cukup hari Minggu, itu sudah kebenaran menurut dia begitu misalnya. Ibadah itu hanya hari Minggu misalnya. Atau ada prinsip-prinsip lain yang ya dipakai sendiri untuk bagaimana menjalani kehidupannya. Nah, kebenaran, menjaga kebenaran sesuai firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari sebenarnya seperti apa sih Om Mari? Iya, kembali kepada firman Tuhan yang terdapat dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Kalau ayat yang ke-5 berkata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan, dan sebab akibatnya ia akan seperti semak bulus di padang belantara, tidak mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Kemudian ayat yang ke-7 ini blessing buat orang yang menyadari bahwa pentingnya dia hidup dalam kebenaran. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan tidak berhenti menghasilkan buah. Kita tidak bisa pungkiri bahwa Tuhan menganugerahkan kepada kita kepintaran, ya, kekuatan, kelebihan-kelebihan dalam pribadi kita. Ada potensi-potensi yang kadangkala kalau kita melihat melebihi orang lain yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tetapi kita harus menyadari bahwa sebagaimana Alkitab katakan, terkutuk jikalau kita mengandalkan kepintaran kita, kebenaran kita di luar kebenaran Tuhan. Maka itu akan menjadi satu hal yang sesungguhnya dalam tanda petik membahayakan buat kita sendiri. Ya, karena kita sudah akan masuk di kategori orang yang terkutuk ketika kita mengandalkan kebenaran kita sendiri. Dah ibadah, dah apa-apa. Tidak berdoa, dah apa-apa. Itu kan mengandalkan kebenaran sendiri. Saya masih kuat, saya masih bisa kok, saya pintar. Karena saya kok, bukan karena gereja. Karena saya kok, bukan karena pendeta. Semua ini berhasil, kekayaan saya peroleh dengan kekuatan saya. Tidak ada andil gereja. Kan orang merasa demikian karena dia merasa bahwa dia benar. Nah, kita lupa bahwa ada kasus-kasus dalam Alkitab orang-orang yang demikian, ya, alami yang seperti itu. Contoh misalnya kita melihat, mungkin contoh yang paling bagus kita lihat Ayub. Ayub memang betul dia tidak mengandalkan kepintarannya. Tetapi kita harus belajar bahwa semua yang dia miliki, kekayaan, semua anak-anak, dalam sekejap mata Tuhan bisa ambil. Sekalipun dengan maksud untuk menguji iman Ayub sendiri. Tapi dari hal ini kita bisa melihat orang benar seperti Ayub saja diuji luar biasa sekejap mata. Hartanya habis, rumahnya habis, 10 anaknya mati dalam satu malam. Ini kan luar biasa. Orang yang benar saja, yang takut Tuhan saja diuji. Belum tentu, apalagi orang yang mau sok-sokan, yang sombong, oh saya lebih hebat. Semua karena saya, terlalu gampang Tuhan ambil semua yang dia miliki. Jadi kita boleh memiliki kepintaran, hikmat itu anugerah.
Tetapi jangan andalkan itu, jangan sombong karena itu. Ya, bukan karena kuat dan gagahku kata Alkitab, tetapi semua karena Tuhan. Betul. Luar biasa ya Pak Pendeta Hari. Nah, kemudian kan kita mendengar bahwa ada satu kebenaran tadi yang memerdekakan. Berarti memang kalau kita tidak hidup sesuai kebenaran, apakah itu sama dengan kita hidup dalam penjara atau terikat begitu Om Ari? Yohanes pasal 15 kan sudah jelas ya, jikalau kita tinggal dalam Yesus yang adalah kebenaran itu, maka kita bisa melakukan apa saja, tentu yang memuliakan nama Tuhan. Ya, karena Alkitab berkata dalam Yohanes pasal yang ke-15 tadi, ayat yang 5, 6 tadi, bahwa di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau kita tidak bisa berbuat apa-apa, mungkin pintar. Tapi kalau jalan buntu kita hadapi, kepintaran kita gak bisa kita andalkan. Ketika jalan buntu kita hadapi, kekayaan kita tidak bisa kita andalkan. Ketika kita kehilangan damai sejahtera, uang boleh banyak, tempat tidur boleh bagus, tapi gak akan pernah membuat kita bisa tidur tenang, kan begitu. Jadi kita harus di dalam Tuhan. Maka ayat 7 dalam Yohanes 15 kan katakan, jikalau kita dalam Tuhan, firman dalam kita, minta apa saja, kita akan menerima. Mungkin saat ini keadaan kita sedang tidak baik-baik, tapi hidup kita dalam Tuhan, firman dalam kita, maka saya percaya Tuhan akan menggenapi janjinya. Karena dia menghormati, Tuhan menghargai iman kita kepada Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Luar biasa. Nah, kita sekarang menjadi orang-orang yang mungkin berandai-andai menjadi orang yang belum merdeka begitu Om Ari. Menjadi orang yang belum merdeka mungkin sekarang sedang menyaksikan, sekarang sedang mendengarkan apa yang disampaikan. Lalu apakah masih ada kesempatan untuk melakukan kebenaran itu dan akhirnya nanti dia juga akan merasakan kemerdekaan yang daripada Tuhan. Bagaimana Om Ari? Ada sebuah ajakan Tuhan Yesus di dalam kebenaran firman Tuhan yang berkata demikian. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi kalau hari ini ada saudara pemirsa yang tidak merdeka, hidup dalam tekanan, kehilangan damai sejahtera, tidak mengerti tujuan hidup, bahkan mungkin meragukan masa depan dari pemirsa sendiri. Ajakan Yesus buat kita pada hari ini, marilah kepadaku hai engkau yang mungkin dalam beban berat, engkau yang dalam tekanan. Yesus berkata, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datanglah kepada dia, ikutilah ajakannya, maka saya percaya saudara akan dimerdekakan dari apa yang saudara alami saat ini. Mungkin sakit penyakit, mungkin ya hal-hal yang menekan ekonomi dan sebagainya. Ikuti dia, maka saudara akan melihat jalan keluar dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, amin. Dan kita melihat bahwa suasana orang merdeka itu penuh sukacita begitu ya. Amin. Meskipun dalam tekanan, meskipun dalam masalah. Tapi kan memang ada beberapa kasus begitu Om Ari yang ternyata dia ini ikatannya bukan karena masalah hidup juga, tapi memang karena dari dirinya yang apakah melakukan dosa itu juga masih menjadi bagian dari orang yang belum merdeka sehingga dia tidak bisa menikmati kemerdekaan itu. Dan ini artinya sudah dari pribadinya yang mungkin masalah itu bukan dari luar tapi dari dalam diri. Nah, bagaimana ini mungkin bisa memberikan sesuai petunjuk dari firman Tuhan kepada orang-orang yang akhirnya sampai saat ini dia mungkin tidak merasa berbuat dosa, tapi ternyata itu adalah penahan dia untuk merdeka, pengikat dia untuk merdeka. Iya, untuk mengetahui seseorang itu dia sudah merdeka atau belum, kita bisa melihat dari mungkin perkataannya, mungkin sikap dan tingkah laku jawabnya seperti tadi Pak Budi katakan. Ya mungkin dia masih hidup di dalam terpenjara dalam yang namanya dosa. Dosa itu tidak akan pernah membuat kita merdeka. Dosa tidak akan pernah membuat kita sukacita. Dosa tidak akan pernah membuat kita bahagia. Bahkan Alkitab berkata akibat dosa adalah maut. Artinya akibat dosa maka
ada banyak konsekuensi yang kita akan terima. Ya. Mungkin orang nggak tahu, tetapi Tuhan tahu. Nah, ketika kita terbuai, terlena dalam yang namanya perbuatan dosa, maka saya mau katakan buat kita ada rasa takut, Ya. kehilangan sejahtera yang akan kita alami dalam kehidupan kita. Dan bahkan lebih daripada itu, jangan pernah bermimpi bahwa kita akan diberkati. Jangan pernah bermimpi bahwa kita akan berhasil. Mungkin kita melihat, Pak Budi, bahwa ada banyak orang yang kaya karena berbuat dosa. Contohnya korupsi. Iya kan? Main judi begitu juga. Jangan ya, kita berpikir bahwa orang yang banyak uang itu mereka tidak hidup dalam ketakutan. Oh. Saya punya teman, Pak Budi, ini sedikit cerita. Ya. Itu orangnya kaya sekali waktu saya masih tugas di Jakarta. Ya. Tapi Pak Budi tahu enggak? Itu kulkasnya tidak ada makanan di dalamnya. Oh. Yang ada apa? Obat semua. Obat semua. Rumahnya megah. Kaya sekali. Tapi di kulkasnya itu Bukan enggak ada makanan. es krim. Enggak ada buah, enggak ada makanan yang Yang bisa enak dinikmati. yang bisa nikmati. Tapi yang justru ada cuman obat. Waduh. Kenapa? Karena dia hidup dalam ketakutan. Akibat apa? Ya, apa yang dia miliki itu bukan datang dari Tuhan karena kerja kerasnya, bukan. Tapi karena dosa yang dia lakukan. Jadi hati-hati ya dengan yang namanya dosa, itu akan membuat kita terpenjara dan kita tidak akan pernah merdeka dalam kehidupan kita. Luar biasa Om Ari. Nah, dunia ini kan penuh kompromi begitu tuh Om Ari. Minggu ini nih enggak apa-apalah, nanti ada minggu depan, masih ada jadwal. Pasti gereja juga masih buka pintunya begitu kan. Nah, kompromi-kompromi seperti ini bagaimana cara kita mengatasinya begitu, karena juga mungkin lingkungan kita seperti itu penuh dengan kompromi. Sedangkan apakah menurut firman Tuhan kompromi dengan dunia itu boleh atau tidak sebenarnya? Yesus berkata bahwa jika ya katakan ya, tidak katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari setan. Artinya begini, ketika kita mungkin ditawarkan sesuatu yang kita tahu itu akan mendatangkan dosa, kita harus berani berkata tidak kepada itu. Dan ya kepada firman Tuhan yang melarang kita untuk kompromi dengan dosa. Jadi jangan pernah kompromi. Ya bilang ya, tidak bilang tidak. Karena lebih daripada itu, iblis sedang mengintai kita. Alkitab kan berkata jelas, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia berjalan sekeliling kita, dia sedang mencari mangsa untuk dapat ditelannya. Kalau kita kompromi, maka kita akan menjadi makanan empuk dari iblis yang adalah singa yang mengaum-ngaum itu. Jadi sebagai orang yang percaya kepada Yesus, ya bilang ya, tidak bilang tidak. Kalau kita mau ikut Yesus, maka kita harus berkata tidak kepada dosa dan ya kepada Tuhan. Memang kadangkala berkata ya kepada Tuhan, kita bisa kehilangan banyak kesempatan. Mungkin kita akan kehilangan teman, mungkin kita akan kehilangan jabatan. Iya, kan, lawan arus ini kan begitu. Iya. Kita akan Risikonya bertentangan. Iya. Tapi kita harus berani tampil beda sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Memang tidak bisa dipungkiri ada banyak orang yang menyebut dirinya Kristen, tetapi menjadi batu sandungan buat orang lain. Ini sangat miris dan mempermalukan nama Tuhan. Tetapi buat pemirsa yang menyaksikan berita sukacita ini, mulai hari ini mari ambil keputusan untuk kita berkata ya kepada Tuhan dan tidak kepada dosa. Nah, ini yang jadi itu salah satu patokan untuk kita mengetahui kita merdeka atau tidak begitu ya. Salah satunya ya jangan lagi melakukan dosa begitu. Jangan kompromi sedikit pun. Siap. Nah, anak-anak muda begitu kan, ini kan banyak kita lihat para pelayan sekarang juga anak-anak muda. Tantangannya lebih berat lagi. Bagaimana kehidupan ke depan ini bukan semakin mudah, bukan semakin baik, tapi menuju kepada hal-hal yang sudah yang harus tergenapi begitu ya, menurut firman Tuhan Om Ari. Nah, bagaimana anak-anak muda ini bisa menghadapi dengan ya mungkin
usia apakah membatasi ataupun kematangan bersama dengan Tuhan itu ditentukan oleh apa agar mereka itu punya modal untuk menghadapi masa depan nanti, begitu Om Ari. Kita akan lanjut lagi Om Ari, lebih semakin menarik pembahasan firman Tuhan soal kebenaran yang memerdekakan ini, tapi kita akan bahasnya setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Kabar Sukacita. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas, dan hidupku menang. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas, dan hidupku menang. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas, dan hidupku menang. Kembali dalam Kabar Sukacita masih dengan tema firman Tuhan kebenaran yang memerdekakan bersama dengan Bapak Pendeta Ari Siwalete. Om Ari, jadi sudah bahas banyak soal kebenaran, soal hal yang memerdekakan. Nah, di kesempatan kali ini juga mungkin ada yang bisa menjadi rema bagi pemirsa bahwa apakah kebenaran itu bisa menjadi referensi atau modal kita untuk mengambil keputusan. Karena kan tadi dunia penuh dengan kompromi, dunia penuh dengan godaan, dunia penuh dengan tantangan, dan kita hidup di dalam dunia. Bagaimana cara agar kita tidak lagi salah mengambil keputusan penting khususnya untuk kita agar hidup terus dalam rel kebenaran yang akhirnya kita tidak terpenjara lagi dengan hal-hal yang membuat kita tidak merdeka. Iya, buat pemirsa setia Kabar Sukacita, jawaban atas apa yang tadi Pak Budi tanyakan, kembali saya coba mengajak kita untuk melihat Yeremia 17 ayat yang ke-7. Dikatakan demikian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau dan tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buahnya. Jawaban atas setiap problem apapun yang kita hadapi sebenarnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah jelas tertulis di dalam Alkitab. Ya, sebenarnya ada di dalam Alkitab setiap jawaban-jawaban atas persoalan, atas problema apapun, entahkah rumah tangga, entahkah pendidikan, entahkah usaha ataupun pekerjaan ataupun kehidupan sosial, tercatat jelas di dalam Alkitab. Dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat 7 berkata bahwa kalau kita mengandalkan Tuhan, bukan kepintaran kita, bukan kekayaan kita,
Bahkan mungkin bukan orang hebat, ada orang kuat yang selama ini membekengi kita, tapi kita mengandalkan Tuhan. Maka dikatakan kita tidak akan khawatir di tahun kering. Situasi boleh tidak baik, keadaan boleh mungkin menakutkan, tapi orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang mengandalkan kebenaran firman, orang yang hidup di dalam firman Tuhan, gak akan pernah takut, gak akan pernah khawatir, gak akan pernah bimbang dan ragu. Karena Tuhan akan tetap memelihara kita. Dikatakan dalam dalam Matius pasal yang ke-6 jelas buat kita semua. Ya, tentang jangan kamu khawatir. Saya akan baca ayat ini buat kita. Dalam Matius pasal yang ke-6, firman Tuhan berkata demikian. Ayat yang ke-25, karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah khawatir soal apapun dalam hidup ini. Oleh sebab itu, supaya kita tidak khawatir dan kita tetap merdeka, ayat 33 menjadi jawaban buat kita dari Matius pasal 6. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Itu kalau kita benar-benar sebagai orang yang cinta Tuhan, yang takut Tuhan, dan mau berkomitmen untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Luar biasa Om Ari. Nah, ada satu hal yang menarik dari pembacaan ayat Alkitab ini, Matius 6, terutama di ayatnya yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini yang ada kaitannya dengan kebenaran yang memerdekakan. Nah, orang sering bingung mencari kerajaan Allah. Apakah kerajaan Allah itu dalam bentuk satu tempat, lokasi, atau seperti apa mencari kerajaan Allah yang harus dipahami oleh orang percaya saat ini agar betul-betul menikmati kebenaran yang memerdekakan, dan apa yang diperlukan itu ditambahkan kepada orang. Jadi tidak perlu lagi pusing dengan materi, tidak perlu pusing lagi dengan solusi yang dicari, karena ini kerajaan Allah itu seperti apa sih Om Ari? Iya, kerajaan Allah itu harus kita pahami prinsipnya ya. Pada prinsipnya polanya itu seperti kerajaan-kerajaan yang kita bisa lihat sekarang ini. Ada rajanya, ada aturannya, dan tentu ada banyak hal yang kita tahu dalam kerajaan itu. Nah, kerajaan Allah pun demikian. Tentu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita percaya melalui iman kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja kita. Nah, Tuhan itu punya aturan, dia punya undang-undang yang kita tahu adalah firman Tuhan. Kalau kita mau dimerdekakan, kalau kita mau melihat seperti ayat 33 dari Matius pasal 6 ini terjadi buat kita, sehingga kita merdeka, bebas dari tekanan hidup, dari persoalan hal-hal apapun yang kita hadapi, maka sebagai warga kerajaan Allah, kita harus belajar menghormati, mentaati aturan undang-undangnya Tuhan. Sebagaimana kita sebagai warga negara Indonesia ataupun sebagai warga kota Gorontalo, tentu siapapun harus mentaati aturan yang berlaku supaya kita teratur, ya, supaya kita juga menikmati hal-hal yang baik yang ada di bangsa atau di kota kita. Nah, demikian pula kalau kita mau menikmati apa yang Tuhan janjikan, hidup yang diberkati, disertai, ditolong Tuhan dalam keadaan-keadaan yang kita hadapi, maka hiduplah sesuai dengan aturan mainnya Tuhan. Hiduplah sesuai dengan hukumnya Tuhan. Dan kita harus belajar dari satu bangsa pilihan yang namanya bangsa Israel itu. Mereka dalam perjalanan dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, mereka tidak taat, mereka mati. Tapi kalau mereka taat, mereka hidup.
Itu luar biasa aturan Tuhan. Jadi prinsipnya kalau kita taat, kita hidup. Kalau kita tidak taat, ya kita mati. Mungkin jasmani kita nggak mati. Tapi kehilangan damai sejahtera, kehilangan kesempatan, dan kehilangan tentu adalah janji Tuhan atas hidup kita. Jadi memang kerajaan Allah adalah firman Tuhan itu sendiri. Firman begitu Tuhan, ya. yang adalah hukum Tuhan buat kita. Nah, yang menjadi juga tantangan itu adalah merenungkan. Merenungkan tuh dipikir ya yang penting sudah ada dalam kepala firman Tuhan itu. Bahkan ada orang yang hafal luar biasa dari Kejadian sampai Wahyu, semua dia hafal, tapi persoalannya tidak dilakukan. Nah, ini kenapa, Mari? Kenapa ada orang-orang yang mungkin kalau debat soal firman Tuhan mengajar orang bagus, membuat status di media sosial tiap hari ayat, tapi ternyata saat di kehidupan nyata tidak mencerminkan gaya hidup yang sudah merdeka sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ini ada kondisi seperti ini, seperti kenapa sih ada terjadi seperti itu, Om Mari? Untuk menjadi pengikut Yesus, warga kerajaan Allah, hidup sempurna itu menjadi mimpi kita semua, kerinduan kita semua. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa kita sekarang ini adalah manusia Kristus yang belum sempurna. Tapi kita goalnya akan menjadi sempurna. Nah, ada banyak orang Kristen yang tadi seperti saya sempat singgung ya, bahwa tidak menjadi berkat dalam pekerjaan, dalam dunia usaha, ya justru menjadi batu sandungan. Nah, saya menyebut mereka ini sebagai mana yang Yesus pernah katakan kepada para muridnya. Mengapa kamu hai orang yang kurang percaya? Mungkin mereka masuk kategori orang yang kurang percaya itu. Ke gereja iya, sepertinya rajin, status sosial, status di Facebook, apa itu, di media sosial itu rohani. Kalau saya bilang kalah-kalah hebat malaikat dengan orang yang punya status itu. Tapi ternyata dia lebih jahat dari setan. Nah, ini orang Kristen kalau dia tidak melakukan firman, karena tidak percaya itu. Dia masuk kategori orang yang tidak percaya. Bukan orang yang percaya. Dan tidak semua orang ke gereja itu orang percaya. Orang yang percaya tentu ya dia merenungkan firman, dia percaya apa kata firman. Dan dia andalkan Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan jawab doa dia atau tidak jawab doa dia, dia tetap setia. Itu orang percaya seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka berkata kepada Raja Nebukadnezar, sekalipun Tuhan yang kami sembah, yang kami percaya tidak menolong kami, Tuanku Raja dengar baik-baik bahwa kami tidak akan pernah menyembah patung yang Tuanku Raja dirikan. Ini orang Kristen yang luar biasa, orang percaya yang luar biasa yang menjadi contoh, dan kita perlu mencontohi orang-orang yang demikian. Karena juga saya sempat juga pernah mendengar, sekalipun Tuhan tidak tolong begitu ya, dia akan tetap tidak bergeser keyakinannya untuk tidak menyembah. Ini luar biasa, contoh yang teladan yang luar biasa buat orang percaya. Nah, sekarang apa yang harus dipahami oleh pemirsa begitu yang sedang menyaksikan, bila kita tidak hidup dalam kebenaran dan tidak merdeka, apa konsekuensi yang akan diterima, Om Ari? Konsekuensi dari orang yang tidak hidup dalam kebenaran ada banyak yang tentu kita akan hadapi. Salah satunya adalah kita gak akan pernah melihat bahwa Tuhan akan menggenapi setiap yang dia janjikan dalam firman Tuhan buat kita. Yang kedua, mungkin suatu saat Tuhan akan menggenapi apa yang dia janjikan itu. Tapi ada banyak harga yang harus kita bayar. Dan tentu di sini yang dituntut dari orang-orang yang hidupnya di luar kebenaran adalah dia harus bertobat. Dia harus bertobat untuk dapat menikmati apa yang Yesus janjikan dalam firman-Nya. Oleh sebab itu buat pemirsa setia TVRI Kabar Sukacita, jikalau memang saudara seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Budi, maka mari ambil komitmen, akhiri apa yang tidak benar dalam hidupmu. Jika engkau hidup tidak kudus seperti yang Tuhan kehendaki,
maka hiduplah seperti yang Tuhan kehendaki. Maka saya percaya apapun persoalanmu hari ini, engkau akan melihat Tuhan bertindak atas hidupmu, membebaskan engkau, memerdekakan engkau dari kehidupan yang menghimpit saat ini. Luar biasa, puji Tuhan, kita sudah ada di akhir kabar sukacita dan kita akan tutup semuanya dengan kembali penguatan dalam doa agar firman Tuhan yang kita dengar ini betul-betul menjadi modal, menjadi bekal bagi pemirsa untuk melangkah ke kehidupan dengan penuh keyakinan bahwa kita menjadi orang-orang yang sudah merdeka sesuai kebenaran firman Tuhan. Silakan, mari. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, di penghujung kegiatan rohani hari ini, kabar sukacita TVRI Stasiun Gorontalo. Hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah hamba berdoa Engkau menjamah setiap kami yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, merdekakan dari rasa sakit, merdekakan dari kesulitan-kesulitan yang sedang dihadapi. Di dalam nama Tuhan Yesus, ketika umat-Mu mendengar kebenaran firman-Mu, biarlah hamba berdoa mereka menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, hidup dalam takut akan Tuhan. Mereka boleh merenungkan firman-Mu siang dan malam, dan biarlah mereka boleh hidup di dalam kebenaran firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, supaya apa yang firman-Mu katakan, minta apa saja mereka akan peroleh. Di dalam nama Tuhan Yesus mereka akan memperolehnya. Hamba berdoa jika ada pemirsa yang menyaksikan berita ini, mereka sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Jika mereka punya persoalan ekonomi, Roh Kudus ketika mereka bertobat dan mereka percaya, Engkau lakukan mujizat-Mu, kerjakan bagian-Mu atas mereka. Jika ada masalah-masalah lain yang mereka hadapi, Tuhan menolong mereka saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati TVRI Stasiun Gorontalo, dari pimpinan, kru penyiaran, semua staf. Engkau berkati, biarlah TVRI Stasiun Gorontalo boleh menjadi berkat, memberitakan berita-berita yang baik, yang membangun, membangkitkan, menguatkan bagi setiap masyarakat yang senantiasa menyaksikan berita atau siaran dari TVRI Gorontalo. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami serahkan roh jiwa tubuh kami dalam tangan-Mu. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu atas kami hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, luar biasa firman Tuhan yang kita dengar. Kita berharap ini menjadi kekuatan baru, menjadi pesan yang cukup kuat, memotivasi orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk hidup dalam kebenaran agar merdeka. Begitu. Amin. Sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih Om Ari sudah melayani dan memberitakan firman Tuhan kali ini. Dan kita akan ketemu dalam kabar sukacita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa. Ku